Apakah akar vetiver yang demikian panjang dan banyak tidak mengganggu tanaman lain? Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus dan relevan dalam aplikasi sistem vetiver system. Secara umum, akar vetiver tidak dianggap mengganggu atau berkompetisi secara serius dengan tanaman lain, terutama tanaman pertanian atau pohon keras yang ditanam di dekatnya. Justru, banyak penelitian menunjukkan bahwa vetiver dapat bersinergi, bekerja sama dengan tanaman lain. Berikut adalah alasan mengapa akar vetiver yang panjang tidak mengganggu. 1. Pertumbuhan akar yang vertikal. Inilah kunci utamanya. Tidak menyebar ke samping, akar vetiver tumbuh lurus ke bawah, vertikal, hingga kedalaman 3-5 meter. Zona kompetisi minim, karena pertumbuhannya yang dalam, akar vetiver mengambil air dan nutrisi dari lapisan tanah yang jauh di bawah zona perakaran sebagian besar tanaman lain, tanaman pertanian, semak, atau bahkan pohon muda yang perakarannya dangkal. Ini meminimalkan kompetisi air dan unsur hara di lapisan permukaan tanah. 2. Efek pompa hidrolik. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan adanya efek positif. Memompa unsur hara, akar vetiver yang dalam mampu menjangkau unsur hara yang telah tercuci atau berada di lapisan bawah tanah. Ketika daun dan bagian atasnya gugur, unsur hara ini dikembalikan ke permukaan tanah, daerah perakaran tanaman lain, sehingga secara tidak langsung menyuburkan tanah di sekitarnya. 3. Penggunaan dalam pertanian, agroengineering. Vetiver sering digunakan sebagai tanaman pendamping atau pembatas di lahan pertanian, disebut vetiver system. Pagar kontur, vetiver ditanam dalam barisan rapat mengikuti garis kontur di lahan miring. Barisan vetiver ini berfungsi sebagai pagar hidup yang menahan sedimen dan air, menciptakan teras-teras alami dari waktu ke waktu. Tumpang sari, vetiver berhasil ditumpang-sarikan dengan berbagai tanaman seperti sereh wangi, sayur-sayuran, hingga pohon keras, pala, kayu putih. Vetiver memperkuat lereng, sementara tanaman lain memberikan nilai ekonomi. Peringatan, potensi invasif. Meskipun sangat bermanfaat, para ahli mengingatkan bahwa vetiver harus diawasi dan dikelola dengan baik karena ia adalah tanaman pendatang. Penanaman yang tidak dikontrol dapat membuatnya menjadi liar. Namun, perlu dicatat bahwa vetiver yang digunakan untuk pengendalian erosi umumnya adalah jenis yang mandul, tidak menghasilkan benih subur, dan penyebarannya hanya melalui anakan atau pemisahan rumpun. Ini membuat risiko penyebaran liar, invasif, menjadi sangat rendah, selama tidak ada manusia yang memindahkannya secara masif. Kesimpulannya, vetiver umumnya sangat kompatibel dan bahkan membantu tanaman lain karena perakarannya yang unik fokus ke bawah, bukan menyebar horizontal.